Bagaimana keadaan Rini, Bu? Tanya Tuan Prayoga yang baru tiba di rumah sakit sore ini. Setelah tadi harus pergi mengurus pemakaman cucunya bersama Rifan. Masih sama ya, cicit Nyonya Lucy. Tak ada respon apa-apa dan hanya diam dengan pandangan kosong. Imbuhnya. Apa kamu sudah kabari Laras? Tanyanya. Dan Rifan mana? Tanyanya kembali. Laras, putri keluarga Prayoga itu sudah kembali ke negara di mana dia tinggal kemarin pagi. Karena tak mungkin dia lama-lama di sini, meninggalkan sang suami dan sang putri sulung pun juga harus kembali ke sekolah. Sudah ayah hubungi, tapi dia nggak bisa datang ke sini dan Rifan tadi ayah minta untuk pulang sebentar, mengambil pakaian kita juga dirinya dan Rini. Jawab Tuan Prayoga. Putri kita itu malah mengatakan jika ini sebuah adalah buah dari perbuatan anak serta penentu kita yang begitu jahat pada Santi, sambungnya. Kalau dipikir-pikir, semua yang Laras katakan itu ada benarnya, Bu. Rifan yang memfitnah Santi ternyata kebusukannya dan Rini terbongkar tepat di hari pernikahannya. Saham perusahaan turun dan banyak investor yang membatalkan kerjasamanya pada perusahaan kita. Gudang utama terbakar dengan kerugian yang tak main-main. Dan ini, Rini keguguran serta lihat seperti apa keadaan menantu kita itu. Papar Tuan Prayoga mengurutkan satu persatu rentetan kejadian yang terjadi belakangan ini dalam keluarganya. Tuan Prayoga kemudian duduk di salah satu sofa yang ada di sana. Pria parubaya itu menyenderkan TBH-nya yang terasa begitu sangat lelah. Di umurnya yang sekarang seharusnya dia menikmati masa tenang, pensiun dari pekerjaannya dan menikmati hasil dari jerih payahnya selama ini serta bersantai bersama istrinya, bercengkrama dengan cucu-cucunya. Tapi ini malah sebaliknya. Keadaan kacau dan semua itu akibat ulah putranya. Ayo temui Santi dan minta maaf padanya. Ajak pria parubaya itu dengan tiba-tiba yang membuat Nyonya Lucy sedikit kaget. Ya, panggil Nyonya Lucy dengan berjalan mendekat ke arah sang suami. Sebelum semuanya terlambat, Bu, kata Tuan Prayoga lagi. Saat Laras di rumah selama beberapa hari kemarin, pria itu sering berbincang serta bertukar pikiran dengan sang putri. Meminta pendapat yang sekiranya baik serta bisa menjadi pertimbangan untuknya dalam mengambil langkah serta keputusan, baik itu dalam masalah bisnis maupun keluarga. Brak, pintu ruangan tiba-tiba dibuka dengan kasar dari luar, menampilkan sosok wanita parubaya yang begitu sangat mereka kenal. Bagaimana keadaan putri saya? Tanya Nyonya Romi sambil berjalan semakin masuk. Jeng, bagaimana kabarnya? Tanya Nyonya Lucy berbasa-basi menyambut sang besan. Saya tanya, bagaimana keadaan putri saya, Jeng? Ulang Nyonya Romi. Seperti yang Jeng lihat, jawab Nyonya Lucy dengan pandangan mengarah pada Rini yang duduk di RNCG. Dia keguguran dan masih begitu syok dengan semua kejadian ini. Sambungnya menjelaskan apa yang terjadi pada sang menantu. Bagaimana dia bisa kegegeran? Tanya Nyonya Romi, kembali dengan tatapan tajam meminta penjelasan. Nyonya Lucy pun mau tak mau menceritakan bagaimana Rini terguling di tangga hingga terjadi kegegeran. Kalian ini memang tidak becus, sentak wanita itu. Menjaga putri saya yang hamil saja kalian tidak bisa, sambungnya. Jang, kata Nyonya Lucy. Semuanya di luar kuasa kami, Nyonya, sahut Tuan Prayoga tiba-tiba dan memotong omongan sang istri. Anda jangan dengan seenaknya menyalahkan kami, karena kami pun bisa melemparkan kesalahan pada putri Anda yang begitu ceroboh dan kurang hati-hati sehingga bisa menyebabkan dirinya tergelincir di tangga paparnya karena tak mau keluarganya disalahkan. Reni begitu terpukul hingga mempengaruhi psikisnya dan kalau 3 hari ke depan keadaannya masih sama. Kata Nyonya Lucy mencegah sebentar ucapannya untuk sekedar mengambil nafas. Terpaksa dia harus dipindahkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan, imbuhnya. Nggak masuk akal.
kata Nyonya Romi. Terkekeh dalam kata-katanya, itu cuma akal-akalan kalian saja untuk menyingkirkan putri saya. Karena saat ini sudah tak mengandung cucu kalian. Tuduhnya yang membuat Tuan serta Nyonya Prayoga begitu geram. Jaga bicara Anda, Nyonya, sentak Tuan Prayoga. Kalau Anda tak percaya, silakan tanyakan sendiri pada dokter yang menangani. Imbuhnya yang kemudian pergi dari sana, diusul-usul dengan Nyonya Lucy. Kedua orang itu terlalu muak untuk mendengarkan segala perkataan dari mertua putranya. Kalau boleh memilih, mereka juga tak ingin semua ini terjadi. Gak ingin pergi kemana-mana, Mbak? Tanya Emma yang saat ini menemani Santi duduk di kursi teras yang ada di belakang. Menghadap langsung dengan halaman belakang rumah yang begitu menyejukkan mata. Karena ditanami beberapa pohon buah serta ada tanaman bunga yang juga dengan berbagai jenis. Mungkin nanti habis makan siang ke toko. Sahut Santi, wanita itu rasanya begitu lelah untuk sekedar sedikit beraktivitas. Matanya pun seolah minta tertutup terus. Emma dan Santi kemudian terlibat sedikit perbincangan yang lumayan bisa sedikit mengalihkan rasa kantuknya. Padahal dirinya baru saja bangun tadi jam 9, itu pun karena terpaksa. Ingatnya terpaksa, karena Bi Ina yang terus-terusan menggedor pintu kamar sambil memanggilnya. Sebab Santi tak boleh melewatkan sarapannya seperti apa yang dikatakan tuannya. Dari pagi sebelum berangkat bekerja. Minta Pak Prim buat siapin mobil ya. Aku mau siap-siap sebentar. Pinta Santi kala melihat jam di layar ponselnya sudah menunjukkan pukul setengah 12. Oh iya, hampir lupa. Kata Santi kembali memutar tubuhnya yang sudah berjalan beberapa langkah ke depan Emma. Kamu dan Pak Pri, jangan lupa makan siang dulu. Sambungnya dan langsung meninggalkan Emma untuk bergegas menuju ke kamar pribadinya dan suaminya. Hingga sudah hampir 1 jam setelah Emma dan Pak Pri makan siang. Tapi nyonya mereka itu masih belum juga menampakkan diri. Bisa minta tolong untuk lihatin nyonya di kamarnya. Pinta Emma pada Bi Ina. Karena tak ada orang lain yang boleh masuk ke kamar seorang Calvin dan Santi Andero. Kecuali Bi Ina juga asisten Nick. Memangnya nyonya belum turun juga? Tanya Bi Ina yang dijawab gelengan kepala dari Emma. Bi Ina pun langsung bergegas ke atas dengan Emma yang mengekor di belakangnya. Ada sedikit rasa takut bercampur khawatir karena tak biasa-biasanya nyonya mereka seperti ini. Bi Ina beberapa kali mengetuk pintu kamar dan memanggil Santi, namun sama sekali tak mendapatkan sahutan dari yang punya kamar. Sehingga membuat Bi Ina pun memberanikan diri untuk membuka pintu yang kebetulan memang tak dikunci oleh pemiliknya. Ceklek, nya panggil Bi Ina. Bi Ina yang melihat Santi tidur dengan posisi asal di RNJG membuatnya berpikir yang bukan-bukan. Wanita itu pun langsung menghampiri dan memeriksa nafas serta denyut nadi Santi yang membuatnya bisa merasa lega dan kembali keluar. Di mana Nyonya Bi? Tanya Emma dengan rasa penasarannya. Nyonya lagi tidur, jawab Bi Ina yang membuat Emma tak habis pikir sehingga refleks menepuk keningnya sendiri. Bisa-bisanya nyonya mereka itu tertidur pulas setelah memberikan perintah untuk dirinya. Dan Pak Pri bersiap-siap. Satu kecupan lagi di kening membuat Santi langsung terbangun dari tidurnya. Loh, Mas, kagetnya saat membuka mata sudah ada sang suami di depannya. Kok kamu sudah pulang? Ada yang ketinggalan? Tanyanya secara beruntun. Calvin menggelengkan kepalanya sambil sedikit tersenyum. Mendengar rentetan pertanyaan dari sang istri yang belum sadar sekarang pukul berapa. Ditanya kok malah senyum gitu. Kata Santi lagi dengan cemberut. Oh iya mas, mumpung kamu pulang. Aku mau minta izin ke toko ya. Kata Santi meminta izin. Yakin mau ke toko? Tanya Calvin dengan salah satu alisnya terangkat ke atas. Yakin dong mas, sahut Santi. Sekarang aku tanya kamu, mau ngapain ke toko? Tanya Calvin yang semakin meladeni perkataan Santi. Kok pakai nanya sih mas? Ya tentu aja mau cek toko sama bantu-bantu bikin kue, jawabnya.
Jam segini? Tanya Calvin lagi yang diangguki oleh Santi. Coba lihat sekarang pukul berapa. Pinta Calvin. Santi langsung menatap ke arah jam dinding yang tergantung di salah satu sisi tembok kamar. Oh astaga, kaget Santi. Jadi aku tidur selama ini. Gumamnya yang membuat Calvin lagi-lagi tersenyum. Bahkan nyaris tertawa. Gimana? Goda Calvin sambil menaik turunkan alisnya. Ih, Mas kok nggak bilang kalau ini sudah petang? Kata Santi dengan kesal bercampur malu. Jahat banget sih sama istrinya, katanya lagi. Habisnya aku gemes lihat kamu yang kayak tadi. Ucap Calvin dengan kedua tangannya yang sudah menangkuk kedua pipi Santi kanan kiri. Kemudian pria itu pun mengecupi seluruh bagian wajah Santi tanpa ada yang terlewat. Hingga si empunya terkekeh karena geli. Mandi, Gih, biar capeknya hilang, kata Santi begitu aktivitas mereka yang sebelumnya telah terhenti. Capeknya langsung hilang begitu lihat kamu sayang, ujar pria itu dengan jari telunjuk tangan kanannya, menjawil pucuk hidung mancung Santi. Ngomel banget sih suami aku ini, kata wanita itu dengan pipinya yang memerah karena blushing. Hanya mendengar kata-kata seperti itu saja dari mulut sang suami mampu membuat Santi tersipu malu. Itu kenyataannya sayang, bukan gombal, sanggah Calvin. Kamu juga belum mandi kan? Tanya Calvin. Belum, kan baru bangun tidur, jawab Santi. Aku aja tadi tidur dari siang, sambungnya sekaligus memberikan informasi betapa lamanya dia tidur. Kalau gitu ayo mandi, kata Calvin yang langsung berdiri dari duduknya di rem cengkeh. Berdua, serunya dengan tangan yang sudah mengangkat tebas Santi yang membawanya menuju ke kamar mandi. Taulah ya Calvin, mandi berdua dengan Santi pasti tak hanya sekedar mandi, melainkan dilanjutkan dalam hati. Santi merasa tidak enak pada Emma serta Pak Pri. Dia ingat tadi sudah menyuruh kedua orang itu untuk bersiap. Dianya malah tidur dengan pulasnya. Bi, lihat Pak Pri sama Emma enggak? Tanya Santi. Pada Bi Ina saat dirinya dan Calvin sudah selesai makan malam. Mereka ada di pavilion belakangnya, berkumpul dengan yang lain. Jawab Bi Ina. Pavilion belakang yang dimaksud Bi Ina adalah sebuah rumah yang sengaja dibangun di area belakang rumah utama untuk para pekerja di sana, baik supir, security, ART, ataupun tukang kebun, yang tentunya antara laki-laki dan perempuan dipisah dengan pengawasan ketat dari sang kepala pelayan yaitu Bi Ina. Pekerja yang boleh tinggal di rumah utama milik Calvin hanya Bi Ina dan juga Emma. Kenapa Emma? Karena wanita itu adalah pengawal pribadi sang nyonya yang mempunyai tanggung jawab untuk melindungi Santi. Sejak kemarin memang Emma diminta oleh Nick untuk tinggal di sana atas perintah sang tuan muda. Mendengar jawaban dari Bi Ina membuat Santi langsung berdiri dari duduknya. Namun saat hendak melangkah, tangan wanita itu sudah terlebih dahulu dicekal oleh Calvin. Mau kemana? Tanyanya. Mau ketemu Pak Pri sama Emma, jawab Santi. Aku gak enak, tadi sudah buat mereka menunggu. Sambungnya yang langsung dapat anggukan kepala dari Calvin. Dia berusaha memahami perasaan istrinya saat ini. Tapi jangan lama-lama, kata Calvin yang gantian diangguki oleh Santi. Langkah kaki wanita itu terus berjalan menjauh meninggalkan sang suami yang masih duduk di meja makan. Masih dalam jarak yang cukup jauh, Santi sudah bisa mendengar suara riuh disertai sorak-sorai yang dia yakini dari para pekerjanya. Pavilion itu dibuat 2 lantai dengan sisi kiri digunakan untuk para wanita dan sisi kanan untuk para pria. Sedangkan di tengah itu untuk dapur serta ruang santai bersama. Kayaknya seru banget, celetuk Santi yang telah berdiri di ambang pintu. Nyonya. Kaget semuanya langsung berdiri memberi hormat mereka. Santai aja, kalian bisa lanjut nonton bolanya,
kata Santi. "Papri, Emma, bisa saya bicara sebentar?" tanya Santi pada kedua orang itu. Begitu keduanya mengiyakan, Santi langsung kembali keluar dan menunggu dengan berdiri di teras bagian depan pavilion. "Nyonya," panggil Papri yang berdiri di belakang Santi bersama Emma. Santi pun langsung membalikkan tubuhnya dan menatap keduanya secara bergantian. Sehingga membuat Santi dan Papri bertanya-tanya dalam hati apakah mereka berdua telah melakukan sebuah kesalahan. Sehingga sang nyonya sampai mencari di pavilion belakang. Biasanya kalau ada pekerja yang dipanggil, Biinalah yang akan ke belakang memberitahu. "Nggak usah tegang," ujar Santi setelah melihat gelagat keduanya. "Saya kesini cuma mau minta maaf atas kejadian tadi siang," kata Santi. "Maaf karena sudah buat kalian berdua capek-capek bersiap dan menunggu, tapi sayangnya malah tidur," sambungnya yang disertai kekehan di belakang kalimat menertawakan perbuatannya sendiri. "Ah, tidak apa-apa nyonya, lagian kami tak menunggu lama," sahut Papri. "Biina langsung memberitahu kami kalau nyonya tertidur," sambungnya. "Benar apa yang dikatakan Pak Pri, nyonya. Anda tak perlu sungkan atau merasa tak enak hati," timpal Emma. "Terima kasih ya Emma, Pak Pri. Kalau begitu saya ke rumah utama dulu," pamit Santi. Para pekerja yang lain ikut mengintip Papri dan Emma yang dipanggil sang nyonya. Mereka begitu penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi setelah tahu, mereka bertambah kagum dengan sosok nyonyanya. Wanita yang cantik, istri dari pengusaha kaya, tapi begitu sopan dan baik pada siapapun. Dan tambah poin plusnya, tak segan untuk meminta maaf. Terlebih dahulu walaupun pada mereka yang hanya seorang bawahan. "Tuan mana Bi?" tanya Santi saat sudah tak mendapati sang suami di ruang makan. "Tuan ada di ruang kerjanya nyonya," jawab Biina. Santi langsung menuju ke dapur, mengambil satu buah cangkir yang dia letakkan di atas nampan kecil. Kemudian mengambil satu kantung teh komile dan menyeduhkan di sana dengan air panas. Dibawa menuju ke arah di mana ruang kerja sang suami berada. Di lantai yang sama dengan kamar mereka, namun letaknya paling ujung sendiri. "Ceklek. Teh, diminum mas," kata Santi begitu teh tersaji di depan Calvin. Tangan pria itu langsung memegang tangan Santi lalu sedikit menyentakkannya. Sehingga membuat sempunya terhuyung dan langsung ditangkap tangan kekar Calvin untuk diduduknya di pangkuan pria itu. "Lama banget," cicit Calvin sambil memupukkan dagunya di pundak Santi. "Masa sih?" tanya Santi yang diangguki oleh Calvin. "Lembur?" tanya Santi yang kali ini dijawab dengan gelengan kepala. "Cuma ada kerjaan dikit. Ada email dari Nick yang harus segera aku periksa," sahut Calvin. "Tapi aku penasaran dan ini ingin aku tanyakan sedari tadi," kata Calvin yang membuat Santi mengeritkan dahinya. "Apa kamu lagi gak enak badannya?" tanya Calvin. "Enggak, aku baik-baik saja," jawab Santi. "Kenapa?" tanya dengan heran kenapa suaminya bisa bertanya seperti itu. "Soalnya nggak biasa-biasanya kamu tertidur atau tidur dengan begitu lama," jawab Calvin. "Aku kecapekan," jawab Santi jujur dan apa adanya. "Kamu gak sadar semalam udah ganggu tidur aku. Dan juga beberapa hari ini kamu selalu mengempur aku tanpa libur satu malam pun," katanya lagi. "Maafin aku ya yang aku gak bermaksud buat bikin capek," ucap Calvin dengan penuh penyesalan. "Tapi nggak tahu nih, si dia kalau dekat kamu maunya yang enak-enak terus," sambungnya yang langsung mendapatkan pukulan kecil di mulutnya dari tangan Santi. Ada-ada saja suaminya itu pakai nyalahin benda pusakanya dia segala. Padahal dirinya lah yang memang mau dan pikirannya memang mesum terus bilang dekat sang istri.